Yang menarik tuh, Julhas bilang dia akan dukung Prabowo sebagai capres 2029 nanti. Kalau wapres kita bicara. Nah, apakah kemudian Gibran bisa langgeng mendampingi Pak Prabowo lagi? Saya harus katakan sekali lagi, itu sangat tergantung dari Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi bisa ngobrol dengan Pak Prabowo. Baru saja Partai Amanat Nasional mengumumkan susunan. Wah, nggak ada banyak perubahan sih, Mas Eko. Kita kenalnya Mas Eko Patrio tuh jadi sekjen. Malah tadi saya pikir dia mau maju jadi gubernur Jakarta tuh waktu itu, karena namanya cukup kinclong ya. Mungkin nanti ya, sehingga ada saingannya tuh Bang Dul tuh kalau ada Eko Patrio. Beberapa nama besar mentereng yang ada di dalam susunan pengurus PAN itu, saya banyak menteri ya. Kalau saya nggak salah ada Menteri Trenggono, Menteri Budi Santoso, sama Menteri Dudi ya kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi. Mudah-mudahan saya nggak ketelingsut namanya. Jadi luar biasa tuh. Biasanya kan kita kenal nama-nama yang sudah malang melintang ya. Oh, ada Menteri Andri juga. Jadi ada Menteri, berarti banyak tuh ya. Menko Zulkifli Hasan, Menteri Andri, Menteri Trenggono, Menteri Budi, Menteri Dudi. Jadi banyak menteri nih sekarang. PAN, ini luar biasa. Mungkin pencapaian menteri yang lumayan banyak tuh. Yang menarik tuh, Julhas bilang dia akan dukung Prabowo sebagai capres 2029 nanti. Kalau wapres kita bicara. Nah, saya sudah bisa memperkirakan tuh bahwa langkah Mas Gibran memang 2029 tuh nggak akan semudah pada saat dia maju di 2024. Gibran menurut saya hanya bisa langgeng maju sebagai wapresnya Pak Prabowo bila bila dirinya memang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Lagi-lagi ini mungkin ada obrolan-obrolan ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nantinya. Karena nanti kalau tidak, maka perebutannya ada di perebutan wapresnya Pak Prabowo tuh. Kan kelihatannya Pak Prabowo pasti maju lagi lah, ya kan? Kan hal pertama yang dipikirkan seorang presiden pada saat pertama kali terpilih adalah mikirin terpilih lagi di periode kedua gitu kan. Jadi pasti Pak Prabowo juga berpikir untuk bagaimana bisa melanjutkan pembangunannya dia di periode kedua. Apakah kemudian Gibran bisa langgeng mendampingi Pak Prabowo lagi? Saya harus katakan sekali lagi, itu sangat tergantung dari Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi bisa ngobrol dengan Pak Prabowo. Nah, menarik nih kan, apakah Pak Prabowo gini, kalau terjadi kerjasama antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, itu bisa jadi nanti wakil presidennya Pak Prabowo tuh datangnya dari PDI Perjuangan tuh. Misalnya Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta misalnya, atau Mas Hasto Wardoyo misalnya wali kota Jogja yang dokter Objin itu. Jadi ya banyak tuh opsinya. Jadi kalau buat Wapres pasti rebutan dengan Pak Prabowo. Belum lagi, nah itu kalau kejadian dengan PDI Perjuangan. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya Pak Prabowo nggak mau Mas Gibran lagi, jadi artinya nggak ada obrolan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi mempersilahkan Pak Prabowo milih. Nah ini jadi menarik. Selain PDI Perjuangan, partai-partai politik lain yang sudah mendukung Pak Prabowo pasti ngincer itu. Kenapa? Kan hanya satu periode tuh, 5 tahun, 2029-2034 nanti jadi lapangannya jadi bebas lagi tuh. Nah itu
AHY pasti pengen Demokrat ya. Terus tadi Pak Zulhas ya, kini kita bicara kalau untuk wakil, belum lagi yang lain, misalnya partai tadi udah Demokrat, PKB, Caimin, nah kan pasti pengen nih. Golkar, ada Bahlil lah, ada Lia atau siapapun nanti lah ketuanya, itu kan jadi pengen. Nah, saya sih gini ya, ini masih 2025 gitu, orang-orang para elit-elit partai itu sudah mulai bicarakan tentang wapres. Masalah di Indonesia ini aja masih banyak gitu. Nanti bulan Juni kita harus bayar utang 800 triliun. Lapangan pekerjaan masih menggap-menggap, masih banyak di PHK. Pasar sentimennya belum bagus. Tren pelemahan dolar masih ada. Harga-harga pangan, sembako tinggi naik. Para elit partainya ngomongin 2029. Kalau capres sih selama Pak Prabowo masih mau maju ya nggak ada yang berani lawan lah. Sebenarnya kan, terus kalau misalnya Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan ya 2029, nanti lawannya Pak Prabowo siapa tuh? Kalau menterinya semua sudah bergabung dukung Pak Prabowo kan nggak ada lagi. Paling yang muncul calon-calon boneka ya. Ya, calon boneka. Kalau calon bonekanya bagus mah oke gitu. Kalau calon bonekanya boneka beneran kan repot. Siapa ya kira-kira ya? Ini gini, memang kalau Pak Prabowo bareng sama PDI itu susah cari lawannya. Ganjar nggak mungkin kan ada di PDI. Anies mau siapa yang ngajuin? Nasdem lagi. Siapa lagi? PKS. Susah. Ya ntar kita lihat lah 2029 kita ngomongin dulu aja lah yang sekarang ini, harga-harga mahal ya, lapangan pekerjaan itu ntar kita baru ngomongin 2029. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.